inovatif. Tapi kita nggak hanya berdua nih, Tara. Biasanya aku bosan sih sama kamu. Waduh, kita kan baru sekali ketemu, masa udah bosan aja di. Aduh. Temenan sama anak muda yang sangat berbakti. Bener, remaja yang luar biasa. Siapa nih? Boleh perkenalan dulu sama pemirsa yang ada di rumah. Halo pemirsa, perkenalkan nama aku Joanna Grania Wente, biasa dikenal Jojo. Oke. Halo kenal Jojo. Salam kenal. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang siapa sih seorang Jojo, dan kita bakal bahas tentang single terbarunya juga, perjalanannya juga siapa. Oke, kita mau ngobrol lebih dalam dulu nih dengan Jojo. Jojo sendiri sebenarnya usianya berapa sih? Usia aku 15 tahun. Wah, Muda banget. ya hampir 2 tahun ya sama bedanya. Sisa umurnya. Waduh, kenapa gitu? Maaf pemirsa, aku tadi keceplosan. Oke, 15 tahun dan Jojo ini adalah semifinalis dari The Voice Kids Indonesia Season 4. Iya, Itu di tahun berapa? tahun 2021. Wah, masih fresh, bro. Kakak tuh ngikutin banget loh. Jadi maksudnya ini ajang pencarian bakat. Ah, Ini keren banget ya. Ah, bohong, Keren bohong. banget. Jadi kakak tuh ngikutin banget untuk ajang pencarian bakat ini. Nah, jadi waktu Jojo ikut lomba itu, jadi banyak yang share videonya Jojo. Dan kita ngeliat kan ini anak Arte nih, ada yang ikut ajang pencarian bakat ini. Terus kakak lihat, wah, gila, keren banget, suaranya berkarakter banget. Kalau aku tuh nggak bisa tidur nyenyak kalau belum nonton video Jojo. Sambil makan, ya makan. Itu banget ya. Ya oke Jojo. Jojo pengalamannya nih, maksudnya gimana sih prosesnya sampai Jojo itu bisa ada di panggung yang luar biasa besar? Perjalanan awalnya berarti ya. Suka musik dari mana gitu? Dari umur berapa? Aku suka nyanyi dari umur 5 tahun. 5 tahun. Waduh. Waduh. Dari TK, anak kecil, Waduh. dulu ditawarin guru untuk ikut lomba. Oh, kenapa bisa diikut? TK udah ikut lomba. Ya, tes Parawi Pelajar. Oh, ada 3 Pesta tahun. Paduan Suara. Wah, luar biasa. Tapi ini vokal solo. Saya TK tuh masih main gini loh. Nah, Tuh, gitu. jangan disamain mah. Iya sih, Dia bener-bener. mah duit unggul dari Terus awal. awal-awal tuh ikut lomba juara nggak? Juara 1. Rahmat juga waktu 5 tahun lomba masukin paku dalam botol kan, Mat? Saya bikin ibu kantin nangis. Soalnya sotonya saya kasih pasir. Ini terus story loh. Usia 5 tahun. Aku kan disuruh hafalin cuma 1 bait. Hmm. Aku hafalin 3 bait, semua baitnya. Wah, Lumayan bagus. kayak improve sendiri gitu, bener-bener. Dulu Rahmat 5 tahun hafalin berapa bait? Saya nggak hafal malah, makanya dihukum kan. Rahmat 5 tahun itu ya masih sibuk main layangan. Iya, enggak. Di sana kan daerah pesisir kan anginnya terlalu besar. Main layangan tuh over gitu, jadi putus terus talinya. Jadi kita main kelereng aja lah. Rahmat jadi curhat ya, kan? Lanjut lagi Jojo habis 5 tahun ternyata ini udah ketahuan nih ada skill, ada buat jadi penyanyi gitu. Betul. Nah, terus tahun berapa lagi Jojo latihan vokal atau lebih fokus ke musik gitu? Habis itu aku sering ikut lomba. Lomba Kirana Semen Indonesia, tapi masih di sekitaran Palangkaraya aja. Oh, sekarang Palangkaraya. Terus 2016 aku baru ikut lomba FLS 2N. Oh ya. Apa itu? Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Oke. Agak jarang saya dengar ya. Waktu saya kecil. Terus pas itu ternyata aku lolos ke tingkat nasional. Wih. Ke Manado. Oh, itu umur berapa tuh Joan? Aku lupa, tapi itu kelas 5 SD. Kelas 5 5 SD. Manado, terus aku masuk 15 besar. 15 besar tingkat nasional ya? Ya. Ternyata sebelum masuk ke The Voice Kids itu emang udah banyak duluan nih prestasinya, nggak tiba-tiba langsung masuk aja. Ada proses di dalamnya. Jadi kalau yang bilang Jojo beruntung, Sini mulutnya saya. dari 5 tahun. Iya, memang segala sesuatu yang mau kita capai itu pasti ada prosesnya. Dan karena memang Jojo mulai prosesnya sejak dini sekali, jadi dia remaja udah sampai ke panggung kancah nasional itu tadi. Ngapain gitu ya kan, nggak bisa bilang Jojo beruntung karena pasti Jojo ada di posisi ini karena proses
Saya tahu umur 5 tahun Anda ngapain? Ngapain? Nyuri buah belimbing kan? Ya. Jangan-jangan sama Buat ngerujak tuh. Nah, kan tahu saya. Iya, oke. Bang Mas, urusan nyuri mencuri jago ya. Kita tuh minta, tapi sungkan buat ngomong. Pembelaan yang tepat. Karena anak kecil. Gitu. Nyuri juga. Jangan-jangan kita berdua waktu itu. Ternyata kita teman waktu kecil ternyata ya. Jojo pernah nyuri juga. Nyuri belimbing. Belimbing tetangga gitu. Jojo mah bibit unggul ya, kalau kita mah bibit cabai-cabai. Oke. Tapi suka belimbing. Belimbing tuh yang Yang bintang. Aku kayaknya Ramadan ya juga ini. Belimbing bintang. Dia belimbing tuh ada yang asem, ada juga. Gak suka ya, itu bagus. Ya, wajar sih. Suka dong. Apalagi yang gratisan kan. Tinggal petik punya tetangga tadi. nenek aku ada depan rumah ini. Belimbing juga. Ya, sering jatuh. Oh, saya nyurinya punya nenek Jojo kayaknya. Maaf ya nih. Maaf nih. Oke, kita balik lagi ke perjalanan bermusiknya Jojo tadi. Sip. Nah, jadi Jojo tadi kelas 5 sudah ikut lomba tingkat nasional dan 15 besar. Terus nggak lama dari itu ikut Aku ikut lagi ya yang nasionalnya Peswarawi Nasional di Pontianak. Waktu itu aku dapat gol 3 itu sama kayak harapan 1. Terus aku ikut lomba suara anak Indonesia. Aku masuk 10 besar lomba suara anak Indonesia. Terus kemarin buat single sama Ibu Menteri Wih. anak pemberdayaan anak dan perempuan Ibu Yohana Imamise. Itu yang LSI itu kan? Iya, yang LSI itu. Terus kami ke Makassar nyanyi di depan Pak Jokowi. Wah, nggak sopan nih. Di depan gitu kan? ya gitulah Rahmat mah. Rahmat mau begitu. Nggak sopan. Di panggung maksudnya. Bukan di Gitu. depan gitu yang emosi nih. Ya. Ya, jadi Jojo untuk persiapan ikut lomba dan lain sebagainya pastinya Jojo tuh punya banyak persiapan. Contohnya kayak mungkin les vokal, ada nggak les vokal? Iya. Dari umur berapa? Vokal itu sebenarnya nggak yang memang fokus gitu, nggak kayak cuma sih kalau ada lomba atau ada itu kayak dipanggil dulu gitu. Kebanyakan latihan sendiri. Oke, jadi maksudnya kalau lagi ada lomba, jadi panggil coach buat latihan. Iya. gitu. Oh, keren ya. Rutinitas, bukan? Keren, tapi keren gitu ada les vokal. Saya dulu les tuh kalau mau remedial. Ya remedial, ulangan-ulang gitu kan. Dulu bahasanya hair. Tahu nggak? Berarti Jojo nggak tahu kan? Tahu, tapi tahu. Ada guru yang tua gitu. Hair. Nah, itu zaman saya itu. Jadi kita kalau misalnya Di zaman yang sama ya. enggak, kebetulan ada gurunya yang tua katanya. Memang angkatan lama juga gurunya. Jadi kita Tapi saya nggak ada guys, bingung makanya saya. tidak ada yang namanya les vokal kami dulu. Adanya kalau misalnya kita nilainya kurang, mau hair baru tuh les dulu katanya. Lesnya bahas-bahas soal. Tahu ya, 23 tahun hidup di dunia ini baru tahu ada kata hair. Jadul banget. Iya, aduh. Tapi Jojo kan udah sering ikut lomba kan dari kecil banget. Segini enggak, dari kecil dari kelas 5. Kelas 5, kelas apa TK sampai kelas 5 dan lain-lain. Itu sering juara juga. Kira-kira hadiahnya diapain sih? Kan dapat hadiah kan? Itu di mana? Di Mas, aku tuh penasaran gitu. Penasaran hadiahnya diapain? Karena kalau Rahmat menang itu disimpan sama mamanya. Iya. Harus sama mamanya. Oke, ibu ya. Sama berarti kita nih anak-anak yang bernasib sama ya. Iya, tapi kalau Jojo sendiri disimpan sama emaknya, terus dia biasa dibeliin apa gitu? Dikelola kah atau apa gitu? Atau buat uang pendidikannya atau dibelikan apa? Dikelola. Nah, Kelola dengan baik ya. Iya. Kebutuhan sehari-hari dia. nah kalau saya pribadi beda. Buat apa? Biasanya sini kalau misalnya menang lomba azan, bulan puasa, Prestasi ternyata. ada. Aku udah pesimis banget loh sebenarnya. Rahmat. Saya lomba ngaji dapat juara 2 Oh ya. dari berapa peserta? 2 peserta. Beneran? Intinya dapat banyak. Iya. Dapat banyak terus dikasih ke ibu. Terus sini Mak simpan terus. Besoknya sekitar seminggu lagi ditanya, "Mak, mau beli ini?" Udah habis beli sayur. Dibeliin sayur. Tapi kan buat makan juga maksudnya. Anak-anak ini suka menceritakan pengalaman kelam hidupnya guys. Enggak, biar ada perbandingan gitu.
Jadi uang hasil hadiahnya biasanya disimpan sama ibunya, terus dikelola lagi misalnya buat kalau misalnya beli ini beli itu atau kebutuhan sekolah dan lain-lain gitu ya. Lomba-lomba lagi. Oh iya, bener. Jojo kan jalannya situ aja. Jadi pastinya perlu banyak persiapan. Bener. Mamanya adalah orang hebat tentunya bisa mengelola. Wih, salut. Boleh tepuk tangan dulu buat ibunya. Dan karena Jojo sangat sayang sama ibunya, hari ini kita itu bukan acara sebelah kayak gitu. Kita datangkan ibunya, kan udah ada di belakang. Oke, Jojo sendiri kan pernah nggak kayak dari kecil tuh apa sih ikut gini-gini, aku dunia kecil kan dunia main gitu, aku mau main, atau memang ini keinginan pribadi, keinginan sendiri, suka aja gitu? Atau selama ini have fun? Ya. Aku have fun aja sih. Nggak pernah ngerasa kayak aku gini. Enggak. Karena memang hobi gitu ya, bukan karena disuruh atau apa, enggak. Kalau ikut lomba ya kayak gitu sih, tapi kadang kalau misalnya lagi nggak mood, terus disuruh nyanyi itu baru kesel. Oh iya, karena Jojo kan pasti juga kita pernah mood dan nggak mood kan. Kalau saya lagi nggak mood disuruh juga pasti kita bete sih. Biasanya Jojo bikin good mood lagi tuh ngapain biasanya? Main layangan? Ngerujak, belimbing? Bukan. Main HP sih. Oh iya bener, ya bener. Main HP, bener. Kalau bete main apa? Main HP karena banyak hiburan di sana yang bisa bikin moodnya bagus lah ya lagi. Tapi kalau di lingkup kan Jojo ini kan nggak semua anak ya, maksudnya nggak semua anak-anak seumuran Jojo itu berprestasi kayak Jojo. Ada nggak pernah dengar gitu teman-teman yang sirik gitu dengan Jojo, pernah nggak? Banyak sih. Tapi itu ada di mana atau ya? Iya. Tapi dia gimana? Maksudnya nggak sukanya gimana? Pernah nggak kayak nyerang Jojo langsung gitu? Kayak Jojo, ini aku nggak suka sama kamu. Videomu di YouTube ku dislike. Wah, itu kayak Enggak. Kalau yang secara langsung mungkin nggak. Kayak di belakang aja gitu ya. Ya tapi ya gitu sampai kakak kelas sih pernah. Gitu aja sih. Jadi kalau ngomong langsung gitu kayaknya. memang kalau itu ya ekspresinya nggak enak. Kayak gitu nggak? Jojo nanggapinnya gimana tuh? Santai aja kayaknya ya. Apa? Jojo nanggapinnya gimana kalau ada yang Kalau sudah enak sini. oh ya, nggak usah ditanggepin, bener. Nanti dia berhenti sendiri gitu kalau kita nggak pedulin. Justru orang-orang kayak gitu, semakin kita tanggapin dia semakin ngelunjak. Anggap aja gitu. Bener. Aja. Nah, terus perjalanan karir seorang Jojo itu sampai bukan karir sih, apa sih namanya? Ngikuti lomba tadi sampai ke ajang yang kita kenal semua, The Voice Kids Indonesia. Itu gimana? Boleh diceritain nggak dari awal masuknya gimana tuh? Dari awalnya nih. Awalnya paling awal itu mama aku dihubungin sama pihak The Voice-nya. Kalau aku disuruh ikut audisi di Balikpapan. Perasaan Jojo waktu di telepon. Itu mama aku ya. Oh, Iya. bisa nggak dikasih tahu? Oh, kamu disuruh ikut ke Balikpapan. Nah, waktu dikasih tahu. Dikasih tahu Jojo gimana tuh. Mama ngeprank nih. enggak dong. Mama sih itu masih belum connect soalnya baru bangun tidur kita. Oh, kayak belum terlalu ya Tapi- bener. Tapi ya, oh iya gitu aja. Enggak yang kegirangan gitu enggak. Mungkin kayak gini. Gitu mungkin. Karena memang mentalnya udah jadi juga ya. Jadi biasa aja, dan biasa aja Kalau gitu. Rahmat kira-kira kalau ditelepon, halo Rahmat. Saya kayaknya langsung kayang Langsung kayak ya. membentuk huruf Z. Kenapa kayang huruf Z? Membentuk huruf Z. Oke, jadi dari mama terus akhirnya itu audisinya di mana? Balikpapan. Waktu itu masih audisi yang awal. Itu langsung ya, walaupun pandemi audisinya. Audisinya itu sebenarnya 2020. Oh, bulan iya. Februari. Oh, belum. Jadi audisi seluruh kota itu, seluruh Indonesia itu udah selesai sebelum pandemi itu umumnya. Jadi nggak Indo online lah. Ya. Di Balikpapan berarti banyak dong yang harus disingkirkan di Balikpapan itu. Singkirkan lagi Aku kurang bahasanya. tahu sih, soalnya kan aku jalur fast track, jadi langsung
kan kalau itu tuh mereka kayak ada 3 tahap gitu. Masuk kamar ini, masuk ruangan ini, kalau misalnya masuk di ruangan ini ke ruangan selanjutnya lagi. Oh, ya ada Aku beberapa sudah tahap. langsung masuk ke ruangan terakhir. Iya. Kan berbakat. Benar, benar. Kayak gitu yang itu yang umum lah. Ya, benar. Jalur umum. Kalau dia fast track gitu karena udah ketahuan ada bakat jadi langsung yang gampang. Bener, jadi akhirnya terpilih mewakili Kalimantan Tengah. Iya. Di Kalteng ada berapa sih yang ikut? Cuman aku mungkin. Wah, ya. Tapi maksudnya tidak salah gitu, tidak salah memilih Jojo sebagai perwakilan Kalimantan Tengah karena pas dia masuk juga luar biasa sampai ke semifinal. Nah itu perjalanan ke semifinal gimana sih? Maksudnya kan di sana kan pasti ketemu dari anak dari berbagai daerah kan. Itu gugup nggak atau minder nggak? Ada nggak perasaan kayak insecure? Iya. Kalau Iya. aku orangnya minderan. Waduh. Jojo aja yang keren abis bisa minderan. Iya, yang penuh bakat gitu. Apalagi yang tidak ada apa-apa ini. Iya, sudah sana minderan. Aduh. Kalau saya munduran nih, mundur hilang. Oke, insecure-nya kayak gimana Jo? Lebih kayak diem aja atau pingin mundur atau kayak gimana? Aku Jojo ngerasain minder itu tadi. Kalau aku itu termasuk orang yang nggak mau kalah kalau ngelihat orang. Wih. Jadi kalau ngeliat orang bisa dari aku, kayak aku harus lebih bisa dari dia biasanya. Oh. Jadi insecure-nya malah bikin diri termotivasi. Wih, bener. Jadi kayak pelecut semangat dia. Iya, Nah, jadi iya. Bener. Iya, Kayak gitu. Ya aku tuh orangnya aku sih kayak nggak mau kalah kayak pendirian. Memang dari awal kayak dari kecil. Heeh. Kayak jadi apa sih? Mental kompetisi banget, ya. Momen yang paling kan awal-awal kan pasti bergaul dulu kan dengan teman-teman di sana. Ada nggak momen yang kayak nggak bakal dilupain gitu? Ketemu temen atau yang ujung-ujungnya jadi sahabat kah? Atau ketemu juri atau apa Ya gitu? sih, yang paling itu aku ketemu idola aku, Coach Ibrahim. Karena aku memang ngefans. Waktu Bener. itu, kamu timbre suaranya juga sama. Kayak warna suaranya tuh loh, maksudnya kayak sejenis dengan Yura gitu. Jadi waktu nyanyi lagu itu apa yang judulnya pertama kali harus bahagia. harus bahagia itu kayak ini pas banget lagunya nanti nyanyi gitu. Itu blind audition ya? Iya, Audition. Itu yang mencet berapa orang? tiga-tiganya. Wih. Milih Yura itu karena apa? Ini tim Yura dengan ini kan? Siapa? Rizky. Ya Rizky. Karena memang suka. Karena memang suka ya. Jadi dari awal tuh emang sudah kalau misalnya aku tiga-tiganya muter aku bakal pilih ini nih, udah nentuin dari awal. Atau nentuinnya waktu di panggung. Udah nentuin dari awal. Dari awal banget ya. Emang suka banget dengan Yura. Oke. Kenapa waktu itu nggak mikirnya gini? Kalau misalnya tiga-tiganya muter, aku ikutan muter. Nah. Enggak ya? Dia ikutin muter. Ya otak box banget sih. Kenapa tiba-tiba pesertanya balik juga? Salah ya gitu. Oke, jadi emang suka sama Yura. Ini yang kakak bikin, kakak penasaran nih sama Jojo. Siapa sih inspirasi Jojo dalam bermusik dari kecil? Nah, kalau kakak kan kakak suka banget sama Agnes Mo, makanya kakak Langsung mengklaim diri. role modelnya dalam musik itu siapa? Kalau aku sebenarnya nggak ada sih artis yang memang kayak aku sesuka itu. Suka itu kayak jadi gitu nggak ada sih. Tapi kalau sesuka kayak yang untuk dijadiin role model gitu nggak ada sih. Sebenarnya. Tapi kalau misalnya di Indonesia yang aku fansnya Yura Yunita. Iya. Emang bagus-bagus banget lagunya, bener. Karena Yura Yunita tuh kalau nyanyi itu harus nyampe. Maksudnya tuh lagu-lagunya juga relate juga dengan kehidupan kita gitu. Ada nggak lagu Yura Yunita yang relate dengan kehidupan Rahmat? Misalnya yang Naas itu? Aduh, kenapa harus sisi naasnya sih? Kan banyak lagu-lagu yang ya udah harus bahagia, ya. Iya. Nah itu lagunya baru putus. Iya, makanya walaupun kita baru putus atau kita mengalami kegagalan dalam arti lain, kita tetap harus bisa move on lagi ke depannya. Harus bahagia ya. Kita nggak ada salahnya sedih, itu hal yang wajar manusiawi, tapi jangan berlarut-larut. Kalau Rahmat tadi bilang kalau kita baru putus, emang punya pacar? Punya pacar? Itu pertanyaannya, misteri. Membahas Rahmat dan pacar itu ini jadi program misteri ini. Iya. Habis misteri.
Ya bukan. Ini kita programnya ngobrol-ngobrol. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nanti. Kita bakal bahas beberapa singlenya juga, lagu-lagu dari Jojo. Bahkan kita belum bahas juga terlebih jauh dari ajang The Voice Kids. Masih banyak lagi yang Betul. obrolin kayak. Woi, kita udah ada punya nomor nih. Bagus. Nomor siapa itu? Nih. Jadi nomor ini bisa kalian telepon dan kita bisa video callan. Gitu. Tapi konfirmasi dulu. Sekarang gitu, kita udah bisa sapa-sapaan sama penonton kita. Pertanyaannya mau atau enggak, kan nomornya udah diblok. Kan nomornya datang gimana di blog? Ternyata dia udah blok di blok kali ya. Kayak gitu juga. Oke. Oke, jadi ini kalau misalnya pemirsa nanti mau ngobrol nih sama kita lagi live gini, tapi konfirmasi dulu, silahkan hubungi nomor 0812 50 77 1588. Ngajak berantem gitu sih. Berapa? Iya benar. 88. Yang anggun dong. 12 50 77 1588. Nah gitu dong, biar bersahabat. 0812 5077 1588. Kalau serem ya. Punya radio kan? Iya, kayak serem gitu tapi. Enggak. Nah, jadi tapi selain misalnya kita ngobrol atau mau video call, kalau misalnya mau iklan juga boleh, hubungi aja nih, hubungi aja. Karena kita di belakangnya ada TV. Nah, ini buat iklan nih, space-nya buat iklan tuh. Jangan di zoom dong, aduh. Ini pipi udah kayak bakpao nih. Yuk lanjut, jangan kita mengeluhkan pipi, kita mending mengorek-ngorek lagi perjalanan luar biasa Jojo di The Voice Kids Indonesia. Sampai perjalanan, tadi kan kita udah ngobrol sampai blind audition. Terus masuk ke timnya Rizky Febian dan Yura Yunita. Berdua, mereka berdua. Aduh. Yang ikutin tapi tahunya Yura Yunita doang. Enggak, mereka berdua satu tim gitu. Memang mereka kan kemana-mana berdua. Enggak. Nah, terus gimana sih rasanya dilatih oleh idola sendiri gitu? Pasti ada latihannya kan? Iya. Sering ngobrol gitu kan? Iya. Rasanya gugup sih, kayak takut gitu. Apalagi kalau misalnya berdiri di sebelah dilihatin gitu. Oh iya. Iya. Coba nyanyi. Ya, yang sering ngeliatin kayak yang memanggil latihan kayak gini berdiri sebelah tuh itu Coach Rizky-nya. Wih. Dia takut salah. Bener. Tapi Karena Rizky itu suaranya ada agak cuek gitu ya. Padahal suaranya sweet banget, tapi ternyata kalau ngajarin tuh ngeliatin banget gitu. tegas gitu ya. Tegas gitu ya. Nggak juga sih, tapi memang kayak memang apa sih namanya? Memang dipantau terus gitu. Maksudnya nggak dilepas gitu waktu latihan, bener-bener. Setiap hari nggak diajarin sama coach Remy? Enggak sih, biasanya seminggu sekali. Kalau setiap mau tampil itu kan batas latihan kami cuma 3 hari atau 4 hari gitu. Sebelum hari H tampil gitu. Iya. Jadi kalau penonton kira itu latihannya tiap hari, ternyata enggak. Enggak. Ternyata enggak sebanyak itu juga. Ya banyak latihan sendiri. Sebenarnya latihan, tapi kalau memang latihan sama coachnya itu ya nggak setiap hari. Oh, sama coachnya nggak setiap sehari, 2 hari gitu pas mau JR atau sebelum tampil. Jadi coach itu bakal ngasih masuk-masukan. Tapi pernah nggak dimarahin sama coach? Enggak. Oh, enggak pernah. Atau pernah marahin balik? Kenapa sih nggak dimarahin dong? Gimana sih? Nggak boleh ya. Tuh keterlaluan namanya. Tidak beretika. Itu lama. Enggak juga. Enggak ada. Saya selalu menghargai guru saya. Gini-gini saya selalu. Tadi dimarahin gara-gara nyimpen pasir. Itu ibu kantin, bu kantin. Jadi selain sama guru, lama suka nyari gara-gara. Kalau sama gurunya bareng-bareng nyebar pasiennya. Bareng-bareng sama. Enggak lah, orang masih TK kok, ngapain membangkang sama guru, enggak. Itu tuh yang ngasih pasir tuh ada story-nya. Saya tuh mau beli itu, tapi sama emak nggak dibeliin. Akhirnya saya marah-marah kan, wah, saya lempar pasir. Saya aja kayaknya lulusnya si Rahmat ngebok guys. Setelah dia udah Enggak, saya kalau di dalam kelas lumayan lah untuk lumayan apa? lumayan suaranya kemana-mana. Oke,
sering banget latihan sama Yura Yunita, Rizky Febian juga. Apa sih yang paling berkesan waktu biasanya kan pelatih atau coach itu biasanya ngasih motivasi gitu. Mereka gimana sih, ada prinsip kah apa yang mereka kasih motivasi atau apa gitu? Sampai saat ini tuh terngiang-ngiang gitu. Ada nggak? Kira-kira. Aku pernah dikasih quote sama Kak Yura. Iya, aku waktu itu pas battle. Mm-mm. Karena pas battle itu aku tuh kalau yang diceritain tadi kan aku sempat ngedown. Iya benar. Itu memang kelihatan banget muka aku tuh, orangnya kelihatan kalau misalnya aku lagi marah, lagi ngambek apa gimana gitu, kelihatan dari muka. Jadi nggak bisa bohong gitu. Nggak bisa disembunyiin gitu. Jadi kelihatan. Itu siapa yang ngasih motivasi? Coach Yura. Apa kata beliau? Jangan takut nyanyi dengan sepenuh hati. Karena itu ya sempat ngedown terus dan terasa gitu. Karena kalau misalnya kita mau nyanyi pasti kita nyanyi dari hati ya Jo. Benar. Jadi itu soalnya pas latihan sama Coach Yura, Coach Rizky sama Adito, Kok ini digerak sendiri. Waduh. aku itu nyanyinya nggak fokus gitu, pokoknya kayak kurang gitu. Terus aku bilang habis latihan, Coach tadi aku bingung waktu. Dia bilang iya memang kelihatan. Sedangkan lagunya yang mau dinyanyiin sama Jojo judulnya apa Jo? Itu intuisi. Nah, Intuisi. itu apa sih artinya Jo? Tahu nggak intuisi apa? Intuisi itu kan apa sih? Aku lupa waktu itu aku tahu. Iya, oke. Intuisi itu kayak niat gitu sampai ke depan gitu maksudku. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya kita intuisi keinginan yang sungguh-sungguh dari dalam. Oh, jadi intuisi. Nah gitu, jadi lagunya tuh bagus banget gitu. Jadi waktu itu Jojo nggak fokus dan nyanyi jadi kurang maksimal gitu. Iya, karena aku kan takut ngeliat temen battle aku, karena kan bagus, dua-duanya bagus. Terus yang satunya kan pernah trending di kayak iya aku takut. Oh, Jojo tuh pernah trending nggak waktu pertama? Oh, nggak. Yang satunya trending karena dia bawain lagunya Rizky Febian. Oh. Terus yang satunya bawa lagu kamu dan segala kenangan. Terus aku makanya takut. Trending di YouTube gitu. Ya. Mungkin memang dia trending di YouTube. Jojo nggak trending di YouTube, tapi trending di Kalimantan Tengah. Jadi Benar. trending topik worldwide Kalimantan Tengah. Bener. Tapi Kalimantan Tengah. Benar. Nggak apa-apa. Yang penting kita di sini bangga Bilang gitu. Waktu itu nggak fokus, tapi pas tampil kenapa bagus banget? Ya gara-gara dimotivasiin tadi kayaknya. Abis dimotivasiin aku masih ngedown. Habis itu aku malah nangis, aku ngirim foto selfie nangis ke mamaku. Waduh, itu mamanya langsung wah. Ya, waktu itu gimana? Boleh, tapi kan kami di studio itu dari pagi sampai malam. Oke, jadi memang intensitasnya ketemu sama mama jarang. Agak kurang gitu, bener-bener. Jadi Jojo waktu itu nangis, cerita ke mama. Tapi kenapa tadi belum dijawab nih? Kenapa waktu tampil bagus banget? Itu abis Hamil 1 sebelum tampil, itu aku masih jelek, terus itu mama dimarah-marahin. Oh, mama terima kasih sudah marahin Jojo. Mamanya nelpon gini, Jo, jangan jelek-jelek nyanyinya, ayo semangat. Lebih dari itu lagi. Kalau enggak, mama yang tampil nih. Halo Jo, tiga narain. Waduh, langsung bahasa daerah ya keluar ya. Oke, jadi waktu habis dimarah-marahin, Jojo langsung improvement atau kayak gimana? Iya. Jadi kayak motivasinya melesat lagi gitu. Waduh, dikasih mamanya ini tip X, coret sendiri. Ya bisa. Akhirnya tampil dengan bagus di battle itu. Terus akhirnya perjalanannya gimana sih sampai di semifinal ya? Terus aku kan abis battle itu live round. Abis di live round itu aku lolos ke semifinal. Pas lolos ke semifinal juga aku dihujat sama orang di komen. Aduh, gara-gara apa? Katanya nggak pantas, maksudnya katanya suaraku kayak pup. Waduh. Nggak, komennya jahat-jahat gitu. Netizen tolong ya komentarnya di ya. Banyak yang hate speech. Berani melawan Jojo hadapin Rahmat. Waduh, kenapa saya? Aduh. Sampai ada yang DM katanya lu apa sih? Kok lu bisa lolos sih lu? Berapa banyak tuh? Yang nge-DM satu sih, tapi kalau yang komen itu banyak. Tapi Jangan cuma satu. Nah, gimana
gimana tuh? Maksudnya cara Jojo sendiri buat cara mengatasi netizen yang hate speech dan lain-lain, ngebully dan lain-lain itu gimana cara mengatasinya? Dihiraukan aja ya. Kali satu-satunya cara sih. Sebenarnya aku itu suka ngebacain komennya orang. Buat evaluasi juga gitu atau itu abis turun dari panggung kan foto kami yang lolos itu udah di-upload. Begitu tuh langsung teman aku bilang jangan liatin komen, teman aku bilang gak usah didengerin. Aku baca lah komennya, ternyata memang rame orang komen kok ini sih yang lolos padahal bagusan yang ini. Itu aku sempat nangis. Nah aku nggak bilang ke siapa, aku sempat nangis pas mandi. Aduh. Tapi temennya Jojo yang nggak berhasil itu di-setir kan sama Bukan itu, pas live lah. Oh, live lah. Kita mulai bentuk cinta. Oh, bentuk cinta. Jangan, kalau yang koplo boleh. Oke, kita mau ada games nih. Tapi kita dengar Jojo-nya dulu gimana? Boleh, nanti gamesnya belakangan nggak apa-apa. Di akhir aja kan? Iya bisa, habis pulang juga boleh. Kakak ini mau request ini requestnya dari aku boleh nggak? Boleh dong, boleh. Aku ingin banget dengar Jojo nyanyi lagu Intuisi live karena kakak tuh suka banget lagunya waktu Jojo nyanyi lagi itu. Jadi kakak bilangnya wah ini di antara ini nih yang paling bagus gitu. Sampai kakak mikirnya kayak gitu. Boleh nggak nyanyiin dikit? Rapnya kan dikit. Oke. Ya 1, 2, 3 ya. Intuisiku selalu mengarah kepadamu. Intuisiku selalu mengarah kepadamu. Tapi tak jua, tapi tak jua, tapi tak jua kau hiraukan aku. Amazing banget suara gila. Luar biasa. Sampai merinding guys. Gimana sih? Kenapa sih suara aku nggak bisa kayak Jojo ya? Tuh suaranya jernih banget. Setidaknya kamu bisa nyanyi kan. Coba lihat lelaki yang di ujung sini. Oke, kita gamesnya nanti dulu. Kita tahan dulu untuk segmen yang nantilah terakhir. Kita mau bahas tentang lagu. Jojo sampai sekarang udah punya berapa single sih? Kalau yang single sendiri ada dua. Single sendiri ada 2, berarti ada single yang nggak sendiri? Ada kan yang hadiah lomba LSAI itu. Sama waktu itu ada juga duet. Itu sih. Itu judulnya apa aja yang Kalau yang duet itu Sang Penari. Sang Penari? Yang LSAI itu judulnya Tetap Satu. Tetap Satu. Kalau single aku yang memang sendiri, yang pertama itu Ku Mulai Hari Ini. Ku Mulai Hari Ini. Terus yang kedua yang baru keluar itu Remaja. Nah, yang paling baru nih yang baru rilis adalah Remaja. Itu yang nyiptain siapa? Oh, Muci Donald. Beliau harusnya bisa kita undang sebenarnya malam ini, tapi ada kerjaan lain, jadi nggak bisa. Jojo sendiri atau gimana sih Jo? Misalnya lagunya aku mau nyanyi nih, gitu. Tolong bikinin lagu ya, atau kayak gimana tuh Oh, prosesnya? Mucinya yang bilang, oh ada lagu nih, kamu nyanyiin ya. Oh iya. Iya, jadi ada lagu minta secara personal Jojo buat nyanyi ya. Dan memang maksudnya tuh lagunya tuh memang cocok banget buat Jojo, dinyanyiin oleh Jojo yang memang remaja juga kan. Usia 15 tahun, sekarang udah lulus SMP ya? Iya. Udah lulus SMP, terus mau masuk SMA juga, pas banget dengan lagunya gitu. Remaja ya. Nah, dan video klipnya Kalau Rahmat lagunya bukan remaja lagi. apa tuh? Coba. Bukan. Saya remaja tua. Remaja tua. Oke, sorry guys, ini suka keceplosan ini, nggak tahan lagi nih. Nah, tadi lagu Remaja diciptain oleh Om siapa tadi? Muci Donald. Muci Donald. Terus beliau juga yang ngarahin buat bikin lirik videonya atau bukan? Iya, semua Om Muci. Yang tadi udah kita puterin ya. Iya. Nah, Jadi itu kenapa sih Jojo nggak bikin video klipnya ada Jojonya gitu? Boleh ceritain? itu kan baru lirik video kan? Kenapa nggak ada yang Jojonya? Mungkin video klipnya lawannya bisa Rahmat. Jangan dong. Yang Korea abis. Aduh. Opa. Abis ya? Opa Rahmat. Nggak kuat kakak ngomongnya. Apa
apa sih? Opa Rahmat Kiyowo. Ini bukan Opa Rahmat sih, tapi lebih ke opanya Upin Ipin. Opa ya. Belum tua banget. Iya, betul. Macan. Rahmat Chan, oh my god. Kakak Jojo bilangnya. Macan. Ini bukan Rahmat Acan yang ada. Oke, video klipnya itu keren banget menurut aku pribadi karena apa? Remaja banget nuansanya, terus warna-warninya gitu, full color juga. Itu mengisahkan tentang apa sih kalau boleh tahu lagu dari remaja ini? Itu anak gadis remaja yang mau suka-sukaan suka sama orang, tapi jangan dulu, masih ada yang harus dikejar, aku mau sekolah dulu, makanya kan suatu sayang, tunggu dulu, jangan itu. Oke, remaja banget ya. Iya, benar-benar. Tunggu sayang, nanti Kayak dulu ya, kayak enggak. kayak tarik ulur gitu. Emang remaja banget sih. Remaja banget, pernah remaja? Kayak saya kecil langsung tua. Bahkan udah tua dari kecil lagi. Dari kecil. Lagu remaja sendiri kalau misalnya pemirsa mau dengerin bisa dicari atau ditonton di mana aja nih Jo? Ada di YouTube. YouTube-nya siapa? YouTube-nya aku Joanna Grania. Terus juga ada di Joox, Spotify, pokoknya di semua platform musik ada. Wih, Betul. keren. Kalau misalnya mau ngikutin kesehariannya bisa di mana Instagramnya? Kalau Instagram aku tvki.jojoente. TVKI Yang Jojo perlu ya, ET. guys, ya. Soalnya tuh aku tadi lihat banyak banget Jojo cover lagu yang keren abis. Bener. Minggu cover. Produktif sekali. Sangat produktif. Sedangkan kita berdua ngapain setiap minggunya? Saya nonton anime ya. Habis kan? Nggak habis dong kalau One Piece. Nah, kalau misalnya mau follow akun Jojo tuh di Instagram, pencetnya sekali aja. Jangan 2 kali. Jangan 2 kali. Udah unfollow nanti jadinya. Kalau aku kalau lihat IG Rahmat Aduh. itu pencet 3 kali ya, terus blokir. Pantas terakhir kali aku lihat akunnya Tara itu kok cuman foto profil nggak ada fotonya gitu, nggak nyarinya nggak dapet. Jadi Instagramer. Iya, ternyata di blok. Bagus. Oke, harapan Jojo sendiri sih buat lagu ini apa nih? Harapan aku untuk lagu ini semoga banyak didengar. Pasti mah bagus banget soalnya Iya. itu wajib didengar ya. Apalagi untuk remaja-remaja Kalimantan Tengah di luar sana yang misalnya Yang suka pacaran. bener atau yang udah Sayang. udah bosan di rumah mulu, sekolah lewat Zoom, pengen cari hiburan tapi yang relate dengan keadaan. Nah, lagu remaja itu benar. Dengerin kan diomelin guru. Iya, enggak kan gurunya jauh katanya. Jojo kedepannya ada ini enggak? Ada planning atau project kah apa kedepannya? Kedepannya aku ngeluarin lagu aku yang ketiga bareng temen aku yang voice nanti. Oh, tapi masih bisa belum di-share? Belum, masih di-keep dulu. Iya, bisa mampir ke sini lagi. Wah, Jojo produktif banget ya. Oke, pemirsa kita terakhir mau main game sedikit. Gamesnya kayak Jojo nanti harus jawab cepat pilihan yang pertama atau yang kedua secara spontan, jawab cepat dan dijawab dengan lantang. Oke, ini ada 6 pertanyaan. Siap? Jawab dengan lantang ya dan cepat. Ya, Jojo ya. Siap. 1, 2, 3. Makan gorengan atau minum es? Dua-duanya makan. Maksud dibuletin ya? Nih. Kayak Pak Guru. Benar. Salah lirik atau lupa lirik? Pilih. Salah lirik. Nggak mandi 1 minggu atau batuk-batuk pas hari H tampil? Cuma di 1 minggu. Nggak bisa nyanyi atau nggak bisa bahasa Inggris? Nggak bisa nyanyi. Tampil jelek dengan bayaran mahal atau tampil bagus dengan dibayar pakai terima kasih? Tampil bagus dan bayar terima kasih. Tampil di depan 500 penggemar atau tampil di hari ulang tahun ibu? Tampil di hari ulang tahun ibu. Oke, sudah. Kok aku yang gugup ya? Enggak, tampil di hari tampil di 15 penggemar karena pasti ada ibuku di situ. Wah, direvisi. Oke, kita bedah sedikit nih. Yang pertama tadi makan gorengan atau minum es. Kenapa pilih minum es? Kenapa nggak makan gorengan? Ya, kalau Rahmat suka makan
gorengan sampai Karena kalau makan nggak minum es tuh nggak enak. Tapi bukan kita sebagai, biasanya kalau penyanyi itu ada pantangan nggak, dia nggak boleh minum es atau nggak boleh makan gorengan, nggak boleh. Kalau dekat-dekat Oh, kalau mau deket hari H doang. Nah, FC itu lomba 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya itu. Oke. Nah, yang kedua nih yang menarik juga nih. Pilih salah lirik atau pilih lupa lirik. Tadi Jojo pilihnya salah lirik ya. Iya. Nah, kenapa? Kalau salah lirik kan kita masih bisa nyebutin, orang nggak akan tahu juga ya. Iya, bener. Kalau lupa, Kayak ngeblank aja udah ya. Iya. jarang terikut jadi Selanjutnya nih nomor 3, nggak mandi 1 minggu atau batuk-batuk pas hari H mau tampil. Pilihnya tadi mending nggak mandi 1 minggu. ya kan bisa pakai parfum. Iya sih, bener. Aku yang ngejawab jadinya kan. Tapi makanya masuk akal. Jawabannya gimana? ya bisa mandi 1 minggu kan. Kalau misalnya mau tampil, mau lomba kan di make up nggak akan kelihatan juga. Iya bener sih. Oke. Udah mandi 1 minggu udah dah kecil banget dah. Iya bener ya. Nggak ada make up yang mampu menolong. Nah, yang keempat tadi, bisa nyanyi, nggak bisa nyanyi atau nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa pilihnya nggak bisa nyanyi? Nggak apa-apa, yang penting bisa bahasa Inggris ya. Kalau kakak pilihnya Mana? nggak Boleh bisa revisi bahasa nggak sih? Inggris dong. Tapi itu yang spontan sih sebenarnya. Iya, kalau nggak bisa nyanyi susah nanti buat berkembang. Maksudnya itu buat bukan Jojo suka banget sama nyanyi. Iya. Tapi kalau aku pribadi aku pilihnya nggak apa-apa nggak bisa nyanyi, yang penting bisa bahasa Inggris. Iya, aku juga sih. Karena aku nyanyi, karena aku sebenarnya nyanyi nggak aku cuma jadi hobi sampingan aja. Kalau bahasa Inggris kan bisa untuk apa aja. Bener, untuk nambah wawasan dan lain-lain, kita komunikasi internasional. Musik itu adalah bahasa paling universal di dunia, ya nggak sih? Benar. Tapi kalau kita kerja atau mau apa kan musik. Iya, sekarang tuh bahasa Inggris tuh penting banget. Tergantung Jojo kerjanya di bidang musik atau bukan. Nah, itu. Nah iya gitu. Nah jadi kan persepsinya beda-beda. Tapi Jojo suka lebih milih Kalau bisa. Kalau ini kan kita berandai-andai aja gitu, milihnya nggak bisa nyanyi atau nggak bisa bahasa Inggris. Nah Jojo tadi milihnya nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa. Kan itu cuman berandai-andai doang. Tapi kan siapa yang bisa bahasa Inggris sama nyanyi juga. Aku mau itu aja sih, mau revisi deh. Apa tuh? Bisa nyanyi. Bisa. Karena bahasa Inggris kan bisa belajar, masih bisa belajar. Ujung-ujungnya bisa dua-duanya ya. Iya iya. Jojonya itu dua-duanya udah bisa. Kayaknya pertanyaan jawab cepatnya diakali semua nih. Direvisi semuanya guys. Jadi kayak skripsinya si Rahmat. Oke, tampil jelek dengan bayaran mahal atau tampil bagus dengan bayaran pakai terima kasih doang. Tadi Jojo milihnya nggak apa-apa tampil dengan dibayar pakai terima kasih alias nggak dibayar ya itu ya. Yang penting tampilnya bagus. Ada penjelasan? Kayaknya kita udah tahu sih. Yang penting kita tampilnya bagus gitu. Iya. Dan itu suatu kebanggaan buat dia. Benar. Sendiri kan. Benar. Kita menjaga kualitas kita berarti gitu. Karena kalau kita tampilnya jelek, dibayar udah mahal-mahal itu bisa jadi nggak profesional, nggak puas kita pribadi nggak puas juga. Bener. Dan terakhir tadi tampil di depan 500 penggemar atau tampil di hari ulang tahun orang tua. Pilihnya yang pertama. Tampil di Dan direvisi bukannya? Iya, direvisi. 500 penggemar. Penggemar. Karena salah satunya pasti ada orang tua di situ. Ih, keren. Udah banyak revisinya ya. Emang kayak gimana sih? Di gue skripsi Rahmat udah direvisi semua belum? Dicoret. Cari kampus lain. Dosennya udah tidak sanggup. Oke, Jojo sendiri. Ini kan kita udah bahas tentang dunia Jojo yang dari dunia tarik suara ya, nyanyi dan lain-lain. Sebenarnya Jojo punya dunia lain gak sih? Atau misalnya Dunia lain gimana sih? maksudnya dunia selain dunia nyanyi doang gitu. Ada Mungkin yang Jojo suka nggak selain musik gitu ya? Ada sih. suka gambar kah? Suka Paling jarang. nari? Suka nyoret-nyoret tembok pakai pilok? Gibah teman. Pakai pilok? Oh suka ya? Kenapa iya? Itu tidak perlu jadi dunia tersendiri, itu semua orang juga ngelakuin. Kayak Rahmat suka gibah. Jadi selain hobi nyanyi, hobi Jojo biasanya apa kalau misalnya di rumah? Jojo anak rumahan ya? Enggak. Anak nongkrong gitu kan ada? Enggak juga, yang biasa-biasa aja. Ya,
Kalau misalnya di rumah kadang-kadang keluar juga sesekali. Kalau Rahmat anak apa? Saya anak pungut ya. Dipungut. Itu Rahmat sendiri yang bilang ya. Enggak. Ini Iya. Rahmat. Jangan tersinggung, kan saya bilang saya sendiri. Kenapa? Kadang-kadang orang Indonesia itu dia suka tersinggung untuk orang lain. Sementara orang yang seharusnya tersinggung dia biasa aja gitu. Tapi kamu tadi tersinggung nggak? Ya enggak dong, ngapain tersinggung? Suka dibilang anak gelandangan tadi. Ya. Enggak. Kan kenyataannya enggak. Ini kan hanya untuk lucu-lucuan. Jalanan sinetron. Oh iya, yang apa itu loh? Kalau semua, Bukan yang coba Bukan yang compang-camping. tapi lucunya yang lucu compang-camping sih. Kalau semuanya untuk komedi, for jokes, it's okay. Benar. Jadi jangan baper kan. Benar. Saya di sini udah diperintahkan sama Ibu Nonov yang terhormat harus lucu. Kalau Anda tidak lucu, angkat kaki katanya. Gitu. Harus gini. Bagus lagi di act out. Iya gini. Jadi harus siaran gini kan kayak enak. Kayak kodok nanti, kayak katak kan. Nah. Oke. Ya tadi gamesnya udah. Udah, kita udah bahas banyak hal juga. Jojo, ada yang mau ditanyakan ke kita? Aduh, kenapa kebalik? Tanya jawab di guru dan artis. Iya, bener. Oke, jadi itu tadi kita udah ngebahas Mm. tentang Jojo, terus singlenya, terus udah games juga. Benar. Nah, jadi harapan kita dua dong buat Jojo. Jadi harapan kakak buat Jojo Mm. sama Kak Rahmat juga semoga singlenya bisa diterima oleh Game Indonesia. Amin. Bisa terus berkarya dong, Mm. maksudnya jadi generasi muda yang berbakat Wih. bisa nambah talenta yang lainnya enggak sih? Mm. Terus menginspirasi orang lain juga dan jangan dengerin kata-kata haters. Karena haters tuh kita dalam pekerjaan apapun selalu ada gitu. Jadi kita yang orang-orang biasa aja pasti ada hatersnya, apalagi memang bener-bener terjun ke dunia entertainment. Nah, dari aku pribadi sih sukses buat project kedepannya. Nanti katanya akan ada single juga, kolaborasi dengan teman-teman dari The Voice Kids Indonesia juga. Semoga lancar, semoga sukses. Kita tunggu nih Jojo buat main kesini lagi nanti kalau misalnya single yang selanjutnya udah keluar lagi. Kalau kita lagi ya. Iya, semoga kita lagi hostnya. Karena setiap hari ganti say. Bener, beda-beda jadwalnya ya, nggak apa-apa. Nanti kita bisa kong kali kong sama Ibu Nonov ya. Yang Siapapun hostnya pasti acaranya rame dan menarik. oh jelas. Inspiratif. Kalau rame mah udah pasti. Kalau lucu kan ya gini. Kenapa kita jadi Kita menjual diri banget. maaf nih Jo. Atau katanya kalau misalnya ada program yang khusus buat anak, Pak Dirut ya bisa nih Jojo jadi presenternya, jadi hostnya. Oke, kita udah ngobrol banyak banget dan waktu kita udah habis. Makasih banyak Jojo. Iya, seru banget. Makasih, benar. Sangat inspiratif banget. Mm-mm. Kita malam ini karena nggak semua anak muda bisa kayak Jojo ya nggak sih? Aduh ini pokoknya rame banget deh malam ini. Kakak excited banget Jojo datang ke sini. Kamu juga kan? Benar. Jojo ada yang mau disampaikan terakhir? Kok terakhir sih? Oh di acara ini? Di acara ini Di gitu acaranya. ke penonton. Serem gitu kalimatnya. Aku mau bilang terima kasih ke kakak. Aduh. Oh biasa aja. Enggak. Terus. Dan juga ke pemirsa semuanya dan kakak sih Mm-mm. jaga kesehatan. Iya benar. Kemana-mana pakai masker gitu. Kita kalau misalnya lagi off air juga pakai masker. Kita jaga jarak juga, nggak dempet-dempetan gitu. Oke, makasih banyak Jojo. Iya. Kita pamit dulu nih undur diri dari pendengar dan penonton yang ada di rumah. Bener. Ya, terakhir dari kami, Rahmat Kraya pamit. Agnesmo alias Tara pamit. Jojo juga pamit. See you, dadah. Jero TV, One City, One TV. Dah.